Di bawah terangnya purnama, langkahnya tetap remang. Takdir tak memberinya cahaya, hanya jalan tanpa ujung, tanpa peta. Endok kini berjalan seorang diri sambil mendekap nyawa mungil di tengah dunia yang menolak. Ia melangkah pelan, meninggalkan harapan kecilnya. Loh, kok ana bayi ndek kene? Duh, tak apaan bayi iki yo? Lek tak buak sakno, lek tak rawat dadi apa arek iki? Aku iki penjudi. Halah tak rawat ae wis, urusan masa depan, urusan kok ae. Kini Arak telah dewasa. Namun, ia dewasa bukan dalam terang, tapi di pelantaran gelap dunia judi. Dunia judi benar-benar menjadi tempatnya tumbuh. Semakin ia bertaruh, semakin ia tenggelam, semakin buta pula ia dibuatnya. Utang jadi teman, rentenir jadi bayangan. Hingga pada suatu hari... Kamu iki yo, utang bukannya malah nipis, malah tambah bukit. Ngale kamu, lah sedek kene, iso botak wis wis tangkat anak, malah nyusahno kamu iki. Mendengar usiran dari sang ayah, Arak hanya terdiam. Tak ada satu kata pun yang terucap dari dirinya. Jauh dalam lubuk hatinya, ia amat sangat menyesal. Yang ia sesali bukan hanya atap yang hilang, tapi pelukan hangat yang kini juga tak mungkin kembali. Ia tahu, kini tak ada tempat lagi untuknya, entah itu di rumah atau di hati sang ayah. Ia pun tahu, ia dibuang bukan karena nasib, tapi karena dirinya sendiri. Maka sekarang, ia sadar bahwa tak ada hak untuknya marah, karena semua luka dan amarah berasal dari satu sumber yang pasti, dirinya sendiri. Terlihat jelas sama Raya tadi. Tak ada pembelaan satupun untukku dalam kondisi ini. Semua ini salahku sepenuhnya. Langkahku berat bukan karena lelah, tapi karena penyesalanku. Andai waktu bisa diputar, aku tak akan mengecewakan ayahku. Tapi hidup tak mudah memberi kecepatan kedua, terlebih untuk orang sepertiku. Ada tujuan pasti, Ken Arak terduduk di pinggir jalan. Termenung, pucat, lelah, hilang arah, dan pikiran kaut adalah kondisinya saat ini. Tapi nampaknya simfoni sunyi ditulis alam semesta tengah mengalun merdu. Sepasang mata bijak tengah mengamatinya dari kejauhan. Seorang empu dari tanah seberang menatapnya dengan penuh keyakinan bahwa di balik kekacauan itu masih tersimpan bara api yang terus berkobar. Sinten pemuda punika, sorot mripatipun awet, parasipun ngresepken ati, kados dene titisan Dewa Wisnu, menapa pancen piyambakipun ingkang tak enteni. Heh Kisana, sinten asmanipun sampeyan? Asmanipun kula arep, Bu. Enten napa Kisana? Kula tingali wajahipun sedih banget. Kadosipun nyimpen lara ingkang kados cuweru nemen. Kula nembe diusir saking griya, kula tambah lepat kotoh. Kula sampun nglarani bapak kula. Urip punika kados kali. Sadurunge bening mesti nate keruh. Nanging gak kabeh sing keruh mboten saged bening malih. Panjenengan dereng telat. Nanging kula punika tiyang nista menapa isih wonten nggon kanggo kula. Ayo melu aku ing tumapel. Langit wis netepno. Ing tumapel uripmu saged kawiwitan malih. Menawi mekaten kula bakal nderek panjenengan. Senja menyapa saat Arak dan Empuloh Gawe tiba di Tumapel. Setibanya di sana, mereka langsung disambut perkelahian. Dua preman menghajar seorang warga tanpa ragu. Arak menerobos,
menentang kekerasan demi korban. Keberaniannya menarik perhatian sang aku yang sedang mengamatinya dari kejauhan. Kisana, sapa jenengmu? Ampun Gusti, kula Arok. Awakmu wani. Aku lan tumapel butuh wong kaya awakmu. Dadi pengawalku. Nggih Gusti. Di antara hiruk pikuk Tumapel, Arok menyadari adanya keanehan dalam diri Ken Dedes. Ada bayangan kelam di balik senyumnya, langkah yang terburu-buru seolah berlari dari sesuatu yang tak bisa ia hindari. Hingga kabar pun sampai di telinganya bahwa cinta Ken Dedes bukanlah pilihan, melainkan paksaan. Dan tahu akan hal itu, otak licik Ken Arok mulai bekerja. Tunggulah petung harus mati, itulah pikirnya. Selain ingin mendapatkan Ken Dedes, ia juga ingin mendapat gelar sebagai ayah dari Raja-Raja Jawa, karena Ken Dedes adalah wanita pilihan dengan tanda emas di kakinya. Tak tunggu lama, langkahnya langsung terarah. Ia langsung pergi menemui empu legendaris untuk membuatkannya keris sakti Mandraguna. Nyuwun sewu pu. Nggih, sapa awakmu le? Kula Arok, kula teng mriki amarga kula pengin nyuwun bantuan marang pu. Aku ngerti sing mbok karep. Awakmu pengin tak gawekno keris sakti Mandraguna to? Nggih, leres pu. Aku iso, tapi aku butuh waktu 1 tahun. Yen 5 wulan kepriye pu? Tolong usahakake nggih. Tak usah nole, tapi aku gak janji. Nggih, matur nuwun pu. Saat pesanannya ditempa, di sisi lain, ada Ken Arok yang juga ikut menempa hubungannya dengan Ken Dedes. Ia memanfaatkan waktu untuk menanam pesona dan membuka jalan baru menuju kekuasaan. Selamat pagi Yang Mulia Permaisuri. Selamat pagi juga, Arok. Apakah ada yang ingin kamu bicarakan denganku? Sebenarnya tidak ada hal penting yang ingin hamba bicarakan. Hanya saja hamba ingin berbicara tentang taman ini. Begitukah? Menurutku, taman ini sangatlah indah, bagaikan serpihan surga. Kalau kamu, apa pendapatmu, Arok? Yang Permaisuri katakan memang benar, namun menurut hamba, keindahan ini tak ada bandingnya dengan keindahan para permaisuri. Ada-ada saja bercandamu ini. Hamba tidak bercanda mengenai perkataan hamba sebelumnya. Oh iya, apa yang sedang Anda baca di tengah taman ini? Oh, ini. Ini hanya buku biasa, tidak ada yang istimewa. Oh, begitukah? Jika kehidupan hamba diibaratkan sebuah buku, bab yang paling istimewa bagi hamba adalah Anda. Hal sedemikian rupa terus terjadi selama beberapa bulan terakhir, hingga mereka menjadi kekasih. Oh, Dinda, aku akan pergi ke suatu tempat untuk beberapa waktu. Aku akan segera kembali, dan di saat aku kembali, kita akan bisa bersama. Baiklah Kakanda. Semoga kau selalu dilindungi oleh Dewata yang Agung. Jangan melupakanku selama di perjalanan ya. Wahai Adindaku, tak mungkin dirimu kulupakan. Jika malam jatuh di pelupuk mata, hanya parasmulah yang terpikir olehku. Wahai rembulan hati. Kados pundi pu, keris ingkang kula pesan sampun siap. Keris sing mbok pesen durung siap le. Wis tau sakno, tapi aku butuh waktu 1 tahun. Ya wis nek ngono pu, kekno aku ae, gak apa-apa. Gak iso, keris iki gurung siap.
Wis ta lah, kekno aku iki kerisku. Kurang ajar. Rungokno Arok. Besok keris iku bakalan ndadekke pati tumrap pitung turunanmu. Delok entah keris anyarku iki, apik to, kece to. Iki ku keris sakti madraguna buatanku Gandring. Tapi menurutku keris iki bakal cocok banget kanggo awakmu. Iki lho, tak selangi gawe awakmu. Iya apik. Aku le nyile ta. Iya, Suwon Yorok. Hei rakyat, dengarlah seruku, keris sakti ini kepunyaanku. Siapa dia pahlawan perkasa, tentulah aku jawabnya. Mata tertuju padaku, rakyat bersujud menyebut namaku. Keris sakti milik sang kuasa, keris sakti kini jadi takdirku. Hai semua, seru namaku, puja aku, hormati aku. Namun di balik sorak dan puja, tak ada yang tahu sebenarnya. Tujuh lapisan langit gentakannya, tujuh lapisan bumi takut akannya. Keris ini milik sang perkasa, lambang kuasa dan wibawa. Siapa berani melawanku? Takut semua di bawah telunjukku. Angin berbisik, lirih perlahan, kebenaran datang bawa ancaman. Di suatu hari yang cerah, terdengar kabar pilu untuk masyarakat Tumapel. Aku mereka, Tunggul Ametung terbunuh di kasurnya sendiri, dengan keris penuh darah di sebelah jasadnya. Rakyat gempar, mereka segera menuduh Kebo Ijo, karena keris yang ditemukan adalah keris yang dipamerkan Kebo Ijo. Kebo Ijo, kok tega ngomong aku? Gak habis pikir aku. Pengawal, tangkap Kebo Ijo. Loh, kudu aku gak salah. Arok itu kan kerismu. Yen pancen tumindak luput, ojo nyalahke wong liya Kebo Ijo. Tebus kaluputanmu nganggo ati kang legowo. Lan kowe Arok, cektane kawicaksanaanmu ora umrah. Kowe panes mbage kakepan tuanku Tunggul Ametung. Nanging elinga, kuwasa iku ora mung kagungan, nanging uga tanggung jawab. Nggih, matur nuwun, Bu. Wah, Arok diakui pulo gawe. Dek pasti cocok dadi aku selanjutnya.
sebagai saksi lahirnya babak baru. Setelah Unggul Ametung tumbang, muncul satu nama baru, Arok. Bukan bangsawan, tapi langkahnya tegap, matanya menatap tajam ke depan. Hari itu, ia diangkat menjadi Akuwung, dan tak lupa ia akan janjinya, ia segera menikahi Kendedes. Setelah hari ini, Tumapel, bahkan sejarah pun berubah. Sejarah punya nama baru untuk ditulis, yaitu Ken Arok.